Salam pejuang pendidikan kesetaraan. Pendidikan adalah hak semua orang untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Pendidikan kesetaraan hadir sebagai pilihan dari 3 jalur pendidikan di Indonesia. Tapi, bagaimana kita tahu kalau sistem pembelajarannya sudah berjalan dengan baik? Nah, disinilah peran penting Asesmen Nasional Pendidikan Kesetaraan. Dalam video kali ini kita akan membahas apa itu Asesmen Nasional, mengapa Asesmen Nasional penting bagi pendidikan kesetaraan, bagaimana Asesmen Nasional membantu meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan, apa manfaat Asesmen Nasional bagi peserta didik, penyelenggara pendidikan, dan pemerintah? Bersama kita pelajari bagaimana Asesmen Nasional membawa perubahan positif bagi pendidikan kesetaraan di Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, dan share videonya ya. Mari sebarkan semangat untuk mewujudkan pendidikan kesetaraan yang berkualitas. Salam semangat! Mari kita bahas bagaimana membangun masa depan pendidikan Indonesia, mengapa Asesmen Nasional penting. Pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa. Untuk membangun masa depan Indonesia yang gemilang, kita perlu memastikan bahwa sistem pendidikannya berkualitas tinggi. Asesmen Nasional hadir sebagai alat ukur penting untuk mutu pendidikan di Indonesia. Apa itu Asesmen Nasional? Asesmen Nasional bukanlah ujian untuk mengukur kompetensi individual. Berbeda dengan uji kesetaraan yang hanya berfokus pada kompetensi literasi dan numerasi peserta didik, Asesmen Nasional dirancang untuk mengukur kemampuan bernalar, berkritis, dan memecahkan masalah peserta didik, termasuk dimensi iklim lingkungan satuan pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan iklim kebinekaan. Asesmen Nasional mencakup penilaian yang terdiri dari 5 dimensi, yaitu dimensi mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik, pemerataan pendidikan yang bermutu, kompetensi dan kinerja GTK, mutu dan relevansi pembelajaran, dan pengelolaan satuan pendidikan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Dimensi ini merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan dikelompokkan dalam area output, proses, dan input. Profil pendidikan terdiri dari indikator-indikator yang merefleksikan 8 standar nasional pendidikan dan mencakup area yang berkaitan dengan output, proses, dan input pembelajaran. Dengan Asesmen Nasional dan profil pendidikan sebagai panduan, kita semua dapat bahu-membahu membangun masa depan pendidikan Indonesia yang lebih gemilang. Mari kita jadikan peta ini sebagai kompas untuk menavigasi sistem pendidikan, memastikan setiap anak bangsa mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas dan bermutu. Di dalam rapor pendidikan daerah, dimensi pemerataan pendidikan bermutu bagaikan lensa pembesar yang membantu kita melihat sejauh mana akses dan kualitas pendidikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh peserta didik di berbagai daerah di Indonesia. Dimensi ini bagaikan kompas moral yang menuntun kita untuk mewujudkan keadilan pendidikan, memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Indikator utama dimensi pemerataan pendidikan bermutu diukur melalui beberapa indikator utama, antara lain, akses pendidikan dicerminkan melalui persentase anak usia sekolah yang mendapatkan akses pendidikan yang layak, termasuk anak-anak di daerah terpencil dan kelompok marginal. Meskipun tidak dipungkiri juga bahwa masyarakat usia dewasa juga berhak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Kualitas proses pembelajaran melalui distribusi guru yang berkualitas dan merata di semua daerah, serta kesesuaian kurikulum dan metode pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Kualitas hasil belajar mengukur capaian peserta didik dalam literasi, numerasi, dan karakter, dengan mempertimbangkan kesenjangan antar daerah dan kelompok peserta didik. Ketersediaan infrastruktur mengacu pada kesesuaian dan pemerataan infrastruktur satuan pendidikan, seperti ruang belajar, perpustakaan, dan laboratorium, di semua daerah. Alokasi dana dan dukungan pemangku kepentingan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas penggunaan dana pendidikan, serta keterlibatan aktif masyarakat, orang tua, dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan. Ketersediaan fitur dalam rapor pendidikan untuk SKB dan PKBM ditentukan oleh tingkat partisipasi mereka dalam Asesmen Nasional. Berikut ini adalah rinciannya. SKB dan PKBM dengan partisipasi Asesmen Nasional lebih dari 85% mendapatkan akses penuh ke dashboard rapor pendidikan.
Dapat melihat capaian dan ringkasan nilai siswa secara menyeluruh. Memiliki akses ke laporan capaian siswa yang detail, dan mendapatkan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil asesmen nasional. SKB dan PKBM dengan partisipasi asesmen nasional antara 40% hingga 85% mendapatkan akses ke dashboard rapor pendidikan, dapat melihat ringkasan nilai siswa dan laporan capaian, mendapatkan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil asesmen nasional, namun tidak dapat melihat capaian secara detail. SKB dan PKBM dengan partisipasi asesmen nasional sampai dengan 40% hanya dapat melihat nilai dan laporan capaian secara umum, dan tidak memiliki akses ke fitur lainnya. SKB dan PKBM yang tidak berpartisipasi dalam asesmen nasional tidak dapat menggunakan fitur apapun dalam rapor pendidikan. Dengan berpartisipasi aktif dalam asesmen nasional, SKB dan PKBM dapat memperoleh manfaat maksimal dari rapor pendidikan, termasuk data yang lengkap untuk meningkatkan kualitas pendidikan. SKB dan PKBM yang telah menunjukkan komitmen tinggi dengan berpartisipasi dalam asesmen nasional lebih dari 85% mendapatkan keistimewaan akses penuh ke fitur-fitur lengkap dalam rapor pendidikan. Ini ibarat diberikan kunci untuk membuka gudang harta karun berisi data dan informasi yang sangat berharga untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Bagi SKB atau PKBM yang telah berpartisipasi aktif dalam AN, rapor pendidikan bukan hanya sekadar laporan, tetapi merupakan alat yang sangat berharga untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan. Dengan memanfaatkan fitur-fitur lengkap yang tersedia, SKB dan PKBM dapat memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Salah satu keistimewaan yang didapatkan adalah akses ke kartu indikator prioritas. Bayangkan Anda memiliki peta harta karun yang menunjuk langsung ke lokasi harta karun yang paling berharga. Begitu pula dengan kartu indikator prioritas, fitur ini secara spesifik menunjukkan area-area yang perlu menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan. Apa itu kartu indikator prioritas? Kartu indikator prioritas adalah sebuah alat yang sangat berguna untuk mengidentifikasi aspek-aspek pembelajaran yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Selain mendapatkan akses ke kartu indikator prioritas yang menunjukkan area-area yang perlu difokuskan, SKB dan PKBM juga dapat mengungkap akar masalah yang menjadi penyebab rendahnya capaian pembelajaran siswa. Bayangkan seperti seorang detektif yang berusaha mencari tahu penyebab suatu kasus, rapor pendidikan akan membantu Anda menemukan akar masalah yang tersembunyi. Selain mendapatkan akses ke kartu indikator prioritas dan analisis akar masalah, SKB dan PKBM juga dapat mengakses poster rapor pendidikan. Poster ini adalah visualisasi menarik dari data-data yang telah dikumpulkan, disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan menarik. Jika dibandingkan dengan SKB dan PKBM yang memiliki partisipasi AN lebih dari 85%, tampilan laman rapor pendidikan untuk kelompok ini akan memiliki beberapa perbedaan, terutama dalam hal kedalaman dan kelengkapan data. Meskipun tidak selengkap yang didapatkan oleh kelompok dengan partisipasi lebih tinggi, SKB dan PKBM dengan partisipasi 40 hingga 85% masih dapat mengakses informasi yang sangat berharga. Dengan tingkat partisipasi yang rendah, kemungkinan besar SKB dan PKBM hanya akan melihat informasi yang sangat umum dan terbatas, seperti ringkasan nilai umum, yaitu informasi umum mengenai capaian belajar siswa secara keseluruhan, namun tanpa rincian yang spesifik. Laporan capaian pun hanya tampil sangat sederhana, tanpa analisis mendalam atau perbandingan dengan kelompok lainnya. Bagi SKB dan PKBM dengan tingkat partisipasi AN kurang dari 40%, akses ke fitur-fitur dalam rapor pendidikan akan sangat terbatas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya data yang dikumpulkan dari AN, tingkat partisipasi AN yang rendah akan sangat membatasi akses ke fitur-fitur dalam rapor pendidikan. Namun, SKB dan PKBM tetap dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi keterbatasan ini dan meningkatkan kualitas pendidikan. Apa yang tidak bisa dilihat? Kartu indikator prioritas. Fitur ini tidak akan tersedia karena tidak ada data yang cukup untuk mengidentifikasi indikator prioritas. Analisis akar masalah. Analisis mendalam terhadap akar masalah yang menyebabkan rendahnya capaian siswa tidak dapat dilakukan. Rekomendasi perbaikan yang spesifik.
Rekomendasi perbaikan yang diberikan akan sangat umum dan tidak spesifik. Grafik dan visualisasi data. Presentasi data dalam bentuk grafik dan diagram yang menarik kemungkinan besar tidak tersedia. Bagi satuan pendidikan yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam AN, tampilan rapor pendidikan akan sangat terbatas, bahkan mungkin tidak ada sama sekali. Mengapa demikian? Rapor pendidikan dirancang untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang capaian pembelajaran siswa berdasarkan data yang diperoleh dari AN. Tanpa data dari AN, sistem tidak memiliki informasi yang cukup untuk menghasilkan laporan yang berarti. Apa yang mungkin terjadi? Tidak ada akses. Kemungkinan besar, satuan pendidikan yang tidak berpartisipasi tidak akan memiliki akses ke platform rapor pendidikan. Data kosong. Jika diberikan akses, tampilan laman akan menunjukkan data yang kosong atau tidak lengkap. Notifikasi. Sistem mungkin menampilkan notifikasi yang menginformasikan bahwa satuan pendidikan tersebut belum berpartisipasi dalam AN dan oleh karena itu tidak memiliki data yang dapat ditampilkan. Bagaimana hasil AN dapat digunakan untuk perencanaan pembelajaran? Dengan AN, hasilnya dapat digunakan untuk identifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dalam konteks literasi, mengidentifikasi siswa yang kesulitan dalam membaca, menulis, dan memahami teks. Dalam konteks numerasi, identifikasi siswa yang belum menguasai konsep matematika dasar. Dalam konteks karakter, mengidentifikasi siswa yang perlu pengembangan lebih lanjut dalam hal sikap dan perilaku. Dan dengan analisis akar masalah. Dari faktor internal, mencari tahu faktor-faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar, seperti pembelajaran, kualitas bahan ajar, atau kompetensi PTK. Dari faktor eksternal. Memahami faktor-faktor eksternal yang mungkin menjadi kendala, seperti lingkungan belajar, kondisi sosial ekonomi peserta didik, atau dukungan keluarga. Hasil AN juga dapat digunakan untuk merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik. Mengacu pada hasil AN, satuan pendidikan dapat menetapkan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan hasil AN, sehingga upaya perbaikan lebih terfokus. Memastikan tujuan pembelajaran bersifat spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. AN memang menjadi sumber data utama yang sangat berharga, namun bukan satu-satunya. Kombinasi data dari berbagai sumber seperti Dapodik, EMIS, BPS, Susenas, Tracer Study SMK, dan lainnya akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan akurat tentang kondisi pendidikan di suatu wilayah. Masing-masing sumber data memiliki fokus yang berbeda. Dengan menggabungkan data dari berbagai sumber, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih utuh tentang berbagai aspek pendidikan, mulai dari input, proses, hingga output. Penggunaan data secara komprehensif merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan menggabungkan data berbagai sumber, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kondisi pendidikan dan merancang intervensi yang lebih efektif. AN merupakan instrumen penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk bagi satuan pendidikan nonformal SKB dan PKBM. Dalam konteks perencanaan berbasis data di tingkat pemerintah daerah, AN berperan sebagai sumber informasi yang sangat berharga untuk memahami kondisi pendidikan nonformal, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan sumber daya pendidikan secara lebih efisien berdasarkan data AN, misalnya dengan memberikan dukungan tambahan kepada SKB dan PKBM yang memiliki tantangan lebih besar. Hasil AN memiliki peran krusial dalam menentukan indeks ketercapaian standar pelayanan minimal atau SPM daerah. Kenaikan kategori dan nilai capaian daerah dalam AN akan berdampak positif terhadap berbagai aspek, termasuk kebijakan fiskal. Mari kita bahas lebih lanjut. Hasil AN menjadi salah satu indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Kenaikan nilai capaian AN menunjukkan bahwa pemerintah daerah berhasil meningkatkan kualitas pendidikan di wilayahnya. Kategori indeks SPM daerah ditentukan berdasarkan berbagai faktor, termasuk hasil AN. Kenaikan kategori akan memberikan reputasi positif di daerah tersebut. Indeks SPM yang tinggi dapat menjadi pertimbangan dalam alokasi dana pusat ke daerah, seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus bidang pendidikan.
PKBM yang tidak mengikuti AN tidak hanya disayangkan bagi lembaga itu sendiri, tetapi juga berdampak pada indeks SPM daerah. Karena data AN tidak dimasukkan dalam perhitungan, maka PKBM yang tidak mengikuti AN tidak berkontribusi pada peningkatan indeks SPM daerah. Jika indeks SPM daerah rendah, maka alokasi dana dari pemerintah pusat juga cenderung lebih kecil. Hal ini dapat berdampak pada ketersediaan anggaran untuk pengembangan PKBM. Tanpa data AN, sulit untuk mengukur kualitas pendidikan di PKBM dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Hal ini juga berdampak pada akuntabilitas pembelajaran di PKBM itu sendiri. Saat ini indikator prioritas SPM untuk pendidikan kesetaraan yaitu jumlah warga negara yang berusia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Sangat menarik untuk membahas indikator prioritas SPM untuk pendidikan kesetaraan yang berfokus pada jumlah peserta didik. Ini menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap akses dan partisipasi dalam pendidikan non-formal. Indikator ini secara langsung mendorong peningkatan jumlah peserta didik dalam pendidikan kesetaraan. Hal ini penting untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan seumur hidup. Meskipun jumlah peserta didik meningkat, perlu diingat bahwa kualitas pendidikan juga harus menjadi perhatian utama. Indikator ini belum secara eksplisit mengukur kualitas pembelajaran yang terjadi di SKB dan PKBM. Indikator ini mendorong upaya untuk memperluas akses pendidikan kesetaraan, sehingga lebih banyak masyarakat, terutama yang putus sekolah atau tidak memiliki kesempatan melanjutkan pendidikan formal, dapat mengikuti program kesetaraan. Dukungan pemerintah daerah dalam pencapaian SPM akan membantu satuan pendidikan dalam meningkatkan kualitas layanannya. Satuan pendidikan yang meningkat kualitas layanannya juga membantu Pemda dalam pencapaian SPM-nya. Kata kuncinya adalah posisi SKB dan PKBM dalam kemitraan daerah. Adanya kemitraan yang kuat antara pemerintah daerah dengan pendidikan, khususnya SKB dan PKBM, merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai SPM pendidikan. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dan saling menguntungkan. SKB dan PKBM sebagai ujung tombak pelayanan pendidikan non-formal memiliki peran krusial dalam membantu pemerintah daerah mencapai SPM. Antara pemerintah daerah dengan SKB dan PKBM merupakan kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pendidikan non-formal dan mencapai SPM. Dengan saling mendukung dan bekerja sama, kedua belah pihak dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Capaian indeks SPM yang belum memenuhi yang diharapkan menunjukkan bahwa dukungan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kualitas layanan satuan pendidikan belum optimal, sehingga penting bagi pemerintah daerah melakukan upaya-upaya peningkatan layanan pendidikan yang sesuai hasil evaluasi kebutuhan di daerahnya untuk pencapaian indikator SPM. Jadi, kita telah membahas pentingnya kemitraan pemerintah daerah dengan SKB dan PKBM dalam meningkatkan kualitas pendidikan melalui partisipasi pada asesmen nasional. Dengan dukungan seluruh pihak terkait, kita dapat mencapai tujuan bersama, yaitu terwujudnya pendidikan yang berkualitas bagi semua. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar semakin banyak orang yang peduli dengan pendidikan. Terima kasih atas atensinya, salam sehat, salam semangat, salam pendidikan kesetaraan yang berkualitas, bermartabat.